Halo semuanya, lanjut lagi ya. Kali ini kita mau bahas ini SIMAK UI yang 2019. Oke. Kita mulai aja nih untuk soal yang pertama. Maaf ya jika ada suara berisik, suara tetangga, suara anjing gitu. Oke. Diketahui entalpi reaksi berikut ini. Oke, di sini ada entalpi, ada beberapa reaksi ya, ada 3 persamaan reaksinya. Yang ditanya adalah pembakaran zinc sulfida di udara mengikuti persamaan reaksi ini belum setara katanya. Jadi yang ditanya itu adalah berapa nilai delta H dari pembakaran dari zinc sulfida. Oke. Ini kalau teman-teman ingat ya, ini materinya adalah yang termokimia. Oke, tetapi ini kita akan bahasnya yaitu kita buat sini aja. Ini termokimia, yaitu kita akan menyelesaikannya dengan hukum Hess. Oke, untuk mengerjakan seperti ini, kita fokusnya kepada soal yang ditanya, kepersamaan reaksi yang ditanya. Oke, karena ini katanya belum setara, berarti kita harus setarain dulu ya. Di kanan jumlah O-nya ada 3, di sini ada 2, berarti ini kita kali 3/2 aja. Oke, berarti fokusnya ke yang pertanyaan, persamaan reaksi yang ditanya. Ini zinc sulfidanya, oke kita buat ya, ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan ketiga. Zinc sulfidanya itu yang diminta di sebelah kiri, sedangkan di sini yang adanya pada persamaan 1 dan di sebelah kanan. Berarti supaya di sebelah kiri, berarti ini persamaan reaksinya harus kita balik. Oke, dan ini dia koefisiennya cuma 1, ini juga 1, berarti udah sama, berarti nggak perlu dibagi, cuma dibalik aja. Sedangkan untuk untuk entalpi yang kedua, ini ada ZNO-nya, ya kan? Ini juga ZNO-nya, sama-sama di sebelah kanan, tetapi bedanya yang diminta cuma 1, ini ada 2. Berarti ini tetap, tetapi dia dibagi 2. Oke, sedangkan untuk reaksi yang ketiga, SO2-nya di sebelah kanan, ini juga udah sebelah kanan, dan koefisiennya juga sama-sama 1, berarti ini tetap. Oke, berarti kita tulis ya, kalau ini dibalik berarti yang posisinya produk itu jadi reaktan. Berarti di sini ZNS itu menjadi Zn ditambah S. Ingat delta H-nya dibalik ya, karena dia dibalik. Yang ini awalnya positif, awalnya negatif jadinya positif. Positif 202,9 kJ. Ini dibagi 2, ingat yang dibagi 2 koefisiennya ya, dan juga nilai delta H-nya dibagi 2. Ini berarti Zn ditambah setengah O2, jadinya ZNO, dan nilai delta H-nya jadinya minus 348 kJ. Sedangkan ini tetap kita tinggal tulis ulang aja. Oke, SO2 nilai delta H-nya sama dengan minus 296,1 kJ. Ini baru kita jumlahin. Oke, senyawa atau unsur yang bisa kita coret itu kalau posisinya berseberangan. Misalnya nih, satu di produk, satu lagi di reaktannya. Berarti seperti ini S-nya bisa kita coret, isinya juga bisa kita coret, nggak ada lagi ya. Berarti ini kita tinggal turunin aja, ini ZNS ditambah. Oke, kalau ini posisinya dalam satu tempat, misalnya ini kan sama-sama sebagai reaktan ya posisinya ya. Berarti kita tinggal jumlahin aja. Ini setengah, ini 1, berarti jadinya 3/2 O2. Terus ada lagi, oke ini kita tinggal turunin aja. Terus ini kita jumlahin nilainya, sehingga nanti diperoleh nilainya itu adalah yang C. Oke, gitu ya. Lanjut lagi untuk soal yang kedua. Elektrolisis 1 liter larutan tembaga sulfat pada elektroda platina. Oke, ini inert nih elektrodanya, menghasilkan deposit Cu sebanyak 3,175 gram pada katoda. Oke, yang diminta adalah volume gas yang dihasilkan pada anoda dalam keadaan STP. Ini teman-teman ingat bahwa dalam keadaan STP itu 1 mol itu sama dengan 22,4 liter. Oke, berarti pertama kita harus buat dulu nih reaksi elektrolisisnya. Ini kita ionin dulu. Ini jadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Ini elektrodanya inert ya, berarti dia nggak bakalan mengalami reaksi. Terus kita buat reaksi di katoda. Yang mengalami reaksi reduksi adalah kationnya, ya kan? Ingat di katoda itu dia nangkap elektron, berarti ini menjadi Cu. Ini tadi yang dimaksud itu Cu-nya itu diperoleh masanya 3175 gram. Oke, kalau kita punya massa berarti kita bisa cari molnya, yaitu dengan menggunakan massa per mR. Oke, AR ya karena dia unsur. Berarti 3,175 dibagi 63,5 berarti sama dengan 0,05 mol.
Terus kita buat dulu nih reaksi di anodanya, siapa yang mengalami reaksinya? Oke, ini adalah yang mengalami reaksi di anoda itu kan anion ya, tetapi di sini adalah anionnya adalah sisa asam oksi, berarti yang mengalami reaksi oksidasi adalah air. Berarti ini reaksinya menjadi 4H+ ditambah 4 elektron ditambah oksigen. Oke, jadi volume gas yang ditanya itu adalah volume gas dari oksigen ya. Oke, ini yang ditanya. Oke, ini dalam reaksi elektrolisis di katoda dan anoda yang sama itu adalah elektron. Oke, berarti karena CU-nya di sini 0,05 mol diketahui, berarti kita bisa cari molnya elektron ya dengan menggunakan perbandingan koefisien. Untuk satunya, molnya 0,05, berarti untuk duanya, good, 0,1 mol. Oke, berarti mol elektronnya 0,1. Di sini juga 0,1 mol. Oke, kalau untuk elektron, berapapun jumlah koefisiennya itu, dia jumlahnya sama ya. Jadi nggak berpengaruh pada jumlah koefisiennya. Oke, berarti di sini kita bisa cari mol oksigen ya, dengan membandingkannya ke mol elektron ini. Dengan menggunakan perbandingan koefisien. Jadi kita tanya mol oksigen, ya kan berarti koefisiennya, yang diketahui adalah elektron, koefisiennya dikali dengan mol elektron. Berarti ini sama dengan 0,025 mol. Yang ditanya adalah volume dalam keadaan STP. Ingat rumus yang ini, mol sama dengan volume per volume STP, ya kan? Kita mau cari volume, berarti mol dikali volume STP. Berarti sama dengan 0,025 dikali 22,4, berarti ini sama dengan 0,56 liter. Oke, jadi jawabnya adalah yang D. Lanjut lagi. Reaksi pembentukan gas NOBr dari gas NO tambah Br. Oke, sama reaksinya. Oke, ini udah laju reaksi ya. Di sini udah diketahui reaksi ini katanya berorde 1 terhadap reaktan. Berarti kita udah bisa buat persamaan lajunya ya. Persamaan lajunya kan V sama dengan K. Ingat yang mempengaruhi itu adalah konsentrasi dari reaktan. Produknya tidak. Oke, dan di sini diketahui bahwa ordenya 1. Ingat ya, untuk orde itu tidak dipengaruhi oleh koefisien. Oke, ini juga nilai K-nya udah ada ya, nih 0,25. Oke, persamaan laju juga ada. Nah, yang diminta adalah berapa laju reaksinya jika 25% NO-nya terurai. Berarti kita buat dulu nih persamaan reaksinya ya, NaS-nya. Berarti 2NO tambah Br2. Ini menjadi 2NOBr. Oke, di sini katanya jika, ini volumenya nanti 125 ya, volume totalnya ya. 20 NO-nya, 15 Br-nya. Oke, ingat kalau ada 2 mol dalam reaksi, ya kan? Berarti kita harus cari yang namanya reaksi pembatas. Itu kalau nggak diketahui nilai alfanya. Ini diketahui nilai alfanya. Berarti kita harus cari nih berapa mol NO yang terurai atau yang bereaksi. Ingat rumus yang ini, alfa itu sama dengan mol terurai atau mol mula-mula ya, atau mol bereaksi, per mol mula-mula. Berarti kita mau cari mol terurai, berarti sama dengan alfa dikali mol mula-mulanya. Berarti ini 25/100 dikali 20. Berarti 5 milimol. Oke. Berarti ini 5 milimol yang terurai. Berarti untuk ini berapa? Ini aja ya, 1/2. Berarti ingat bandingannya ke sini. Berarti di sini 2,5. Oke, ini tinggal kita kurangin. Ini 15 milimol. Ini jadinya berapa? 12,5 ya. Nah, oke. Ingat ini konsentrasi, berarti kita cari konsentrasinya masing-masing dulu. Tinggal dibagi dengan, volumenya ya. Volumenya ini 125. Oke, ini juga 125. Ini sama dengan 0,12. Kalau ini berarti 0,1. Ini udah molar. Oke, berarti kita tinggal masukin nih ke sini. V sama dengan, ini kita jadikan bilang berpangkat aja semuanya ya. Ini berarti 25 kali 10 pangkat min 2 dikali ini berarti 12 dikali 10 pangkat min 2. Ini 1 kali 10 pangkat min 1. Oke, 25 dikali 12 itu 300. Berarti 3 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 2. Ini ya, saya tulis ulang 10 pangkat min 2 kali 10 pangkat min 1. Ini ke sini kan habis. Min 2 min 1 berarti min 3. 3 kali 10 pangkat min 3.
Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, bisa ya? Lanjut lagi. Nih, Kevlar. Oke, Kevlar ini merupakan polimer yang bersifat tahan panas, serat sintetis yang kuat. Oke, yang diminta adalah, ini adalah rumus Kevlarnya. Yang diminta adalah monomer penyusunnya apa? Kalau teman-teman jeli ya, kalau lihat ini dia mengalami polimerisasinya itu dengan cara polimerisasi kondensasi. Oke, ini terbentuk yaitu polimerisasi secara kondensasi. Kalau dia secara kondensasi, ini berhubungan dengan gugus fungsi. Oke, ini berhubungan dengan gugus fungsi. Ini adalah yang terikatnya. Oke, jadi ini adalah ikatannya. Ikatannya ini adalah ikatan amida. Oke, dan ikatan amida ini itu bisa terbentuk dari yang memiliki gugus fungsi amina, oke, dengan asil atau bisa juga dengan asam karboksilat. Kayak gitu. Oke. Terus kalau kita lihat lagi nih, berarti kalau dia ini amida tersusunnya dari ini, berarti ini jenis polimernya adalah polimer kopolimer. Ya kan? Yaitu yang terbentuk dari monomer yang berbeda, kayak gitu. Ini cuma satu doang, salah. Ini juga cuma satu, ini jelas salah. Kalau ini berarti dia cuma tinggal tulis polimernya. Oke, berarti sekarang jawabannya antara D sama E. Oke, teman-teman perhatikan. Tadi kan saya bilang amina ya. Ini amina, NH2. Oke, atau asil karboksilat. Oke, kalau asil itu, dia terbentuknya gini. R, C, O, di sini X. Oke, X di sini ini adalah golongan halogen. Oke, halogen berarti F, fluor, brom, iodin. Kalau di asam karboksilat, oke, terlalu bagus tuh saya nggak kebaca. Oke, asam karboksilat itu rumusnya ini R, C, O, OH. Oke, kita cek yang ada. Ini berarti asil dong. Ya kan? Oke. Oh ya, kalau di kiri amina, di kanan juga amina. Oke, kalau di kiri asil, di kanan juga ada asil. Berarti ini. Sama kan? Berarti yang jawabnya adalah D. Kalau yang ini NH2, ini H. Ini nggak sama, nggak bisa. Di sini juga ini CO, ini NH2. Ini asam karboksilat. Ini salah. Oke? Dan kalau misalnya nih, teman-teman lihat ya, prosesnya pembuatannya gini. Jadi, ini kan tadi amina ya. H. Oke, sebut gini deh. Buat mana ya? Ini N, ini H. Oke, ini benzennya. Kalau prosesnya ya. Terus di sini ada N, H. Di sini ada H-nya. Ini saya pecah. Oke, kalau saya buat asil, berarti kan di sini ada C, sini O, di sini Cl. Oke, ini benzennya. Ini C, O, ini Cl. Oke, yang paling pojok, yang paling kiri itu bakalan lepas. Oke, supaya bisa berikatan. Jadi ini lepas, yang ini lepas. Sehingga nanti yang lepas ini nanti akan berbentuk ikatannya HCl. Oke, dan ikatan yang ini Cl sama H-nya itu berikatan. Sehingga nanti ini NH-nya ketemu dengan CO. Nah, ini dia. Oke, sehingga nanti hasilnya ini ditambah 2 HCl. Kayak gitu. Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Diketahui nomor atom, oke, ini diketahui unsurnya yaitu natrium, magnesium, aluminium. Ini 11, magnesium 12, aluminium 13. Oke, kalau kita lihat ini dalam satu periode ya kan? Kalau kita buat konfigurasinya 281, 282, 283, ya kan? Dalam satu periode, periodenya periode 3. Berarti kalau kita buat nih posisinya segini. Di sini Na, di sini Mg, di sini Al. Berarti semakin ke kanan. Oke, teman-teman perhatikan yang diminta adalah jari-jari dalam bentuk kation. Kalau dalam bentuk kation berarti dia sama-sama melepaskan elektron, ya kan? Semakin ke kanan itu jumlah elektron, oke, semakin banyak. Sedangkan kalau misalnya dia semakin banyak jumlah elektron semakin ke kanan, ya kan? Berarti ingat nih, ini kan inti atom ya. Inti atom itu kalau kita buat ya gini, oke, persebaran elektronnya, inti atom ini kan dia bermuatan positif. Sedangkan di kulit-kulitnya ini ada elektron.
ya kan? Jika di kulitnya ini banyak elektronnya, otomatis gaya tarik menarik dari intinya ini ke kulit terluar itu kan semakin besar ya, semakin kuat ikatannya. Kalau ikatannya semakin kuat, berarti jaraknya yang seharusnya dia di sini itu nanti bakalan semakin dekat, akhirnya di sini gitu. Sehingga jari-jarinya itu nanti bakalan mengecil, kayak gitu ya. Jadi di sini yang paling besar jari-jarinya itu adalah Na. Oke, jadi yang paling besar itu adalah yang A. Jawabnya A. Oke, kalaupun dia dalam bentuk unsur ya, ini kalau dalam bentuk unsur, ingat aja konsepnya gini, jari-jari itu dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Kalau dari atas ke bawah dalam satu golongan itu semakin besar, ya kan? Karena pengaruhnya tadi, karena jumlah elektronnya itu semakin banyak ke kanan, tetapi jumlah kulitnya dia sama, kayak gitu loh. Sehingga tarik menariknya itu makin kuat, sehingga jaraknya itu makin sempit, makin kecil, gitu ya. Oke, lanjut lagi. 51. Jika nomor atom S, O, oke, di sini ada 3 senyawa ya, yaitu terdiri dari unsur S dan O. Yang ditanya yang polar yang mana. Berarti kita buat dulu nih rumus Lewisnya. Teman-teman ingat kalau dia kepolaran itu kan kita bisa lihat dari segi perbedaan keelektronegatifannya, ya kan? Ini ada unsur S sama O, dia sama-sama golongan 6. Ya kan? Tetapi O itu dia lebih elektronegatif dibandingkan dengan S. Berarti ada perbedaan keelektronegatifannya. Jika suatu ada dua senyawa, ada dua unsur, ada perbedaan keelektronegatifan, berarti dia adalah polar. Oke, berarti kalau ada perbedaan kepolaran atau momen dipol namanya. Oke, atau momen dipolnya itu tidak sama dengan 0, itu berarti dia polar. Oke, berarti antara S dengan O, kalau kita buat ikatannya ya, karena kan mereka sama-sama butuh 2 ya, berarti sama-sama ngasih 2, ini Lewisnya, sini O, kayak gini, ya kan? Jadi ini dia lebih ketariknya ke O, makanya ini polar. Nah, sekarang kita buat yang SO2. SO2 berarti yang menjadi atom pusatnya adalah S, dia memiliki oke, ingat ya, ini supaya dia oktet. Kita buat yang oktet aja. Berarti di sini oksigennya berarti butuh 2 lagi. Nah, kayak gini. Oke, ini udah 4. Di sini dia punya 2. Oke, di sini ada O. Ini berikatan kovalen koordinasi ya dengan O yang sebelah kanan. Oke, ini kan tadi dia ketariknya ke arah sini. Ketariknya ke atas sini, ya kan? Berarti kalau ketariknya ke arah O, berarti ini bentuknya simetris, ya kan? Tetapi karena ada pasangan elektron bebas, dia ketariknya ke arah ke atas. Oke, ini yang mengakibatkan dia polar. Oke, sedangkan kalau yang SO3, kita buat dulu nih gambarnya. Ini kita buat semuanya oktet ya. Ini 2, dia 6. Oke, udah 8. Oke, di sini dia katanya kovalen koordinasi kita buat. Ini juga kovalen koordinasi. Oke, nih, ini ketariknya ke sini. Ini ketariknya ke sini. Ini ketariknya ke sini. Ya kan? Ini bentuknya simetris. Nah, ketariknya sama rata dan nggak ada elektron bebasnya yang mempengaruhinya. Berarti ini adalah non-polar. Berarti jika ditanya yang mana yang merupakan senyawa polar, itu berarti yang B. SO dan SO2-nya yang polar. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nih, reaksi pembentukan dari magnesium hidroksida berlangsung dengan persamaan reaksi. Oke, ini katanya belum setara. Kita buat dulu nih reaksi yang setaranya ya. Berarti Mg NO3 magnesium nitratnya tambah dengan kalium hidroksida. Ini menjadi magnesium hidroksida ditambah kalium nitrat. Ini NO3-nya ini sekalian aja ya. NO3 itu satu kesatuan. Di sini ada 2, berarti tinggal kali 2. Di sini K-nya ada 2, berarti ini kali 2. Selesai. Gitu. Kita buat mol mula-mula, mol bereaksi sama sisa. Karena yang diminta adalah pereaksi yang sisa siapa. Kita mau cari mol masing-masing. Oke, ini diketahui volume sama kemolaran. Berarti nanti kita dapat milimolnya ya. Oke, jadi milimol dari magnesium nitrat ini tinggal kita kalikan aja. Ini berarti 10 milimol. Oke, sedangkan kalau KOH ini berarti kita kalikan aja, ini 15 milimol. Oke, kita masukin ke sini. Ini 10 milimol, ini 15 milimol.
Oke, perhatikan. Jika jika dalam persamaan reaksi itu ada 2 mol per reaksi yang diketahui, berarti kita harus cari reaksi pembatas supaya kita bisa tahu siapa yang habis. Kayak gitu ya. Caranya yaitu mol masing-masing dibagi dengan koefisiennya. Makanya terlebih dahulu tadi persamaan reaksinya kita setarain. Kayak gitu ya. Berarti ini kita hasil baginya buat di atas ya. 15 dibagi 2 kan 7,5 nih. 10 dibagi 1, 10. Berarti yang paling kecil 7,5 dong. Berarti KOH-nya habis. Oke, jika mula-mulanya 15 milimol, berarti yang bereaksinya juga 15 milimol, sehingga nggak ada yang sisa. Terus kita mau cari nih berapa mol dari magnesium nitrat yang bereaksi. Oke, caranya kita bandingkan ke mol KOH-nya yang bereaksinya, bukan ke hasil bagi. Oke, berarti ini 1/2 dikali 15, berarti 7,5. Oke, nah yang diminta kan yang sisa ya. Ini berarti yang sisa 2,5 milimol. Tetapi yang ditanya adalah konsentrasi. Berarti molar sama dengan mol, ini berarti mol sisa ya. Per volumenya ini volume total, karena kan udah hasil campurannya. Berarti mol sisanya 2,5 milimol. Volumenya berarti 50 tambah 50 jadinya 100 mililiter. Coret-coret jadinya 0,025 molar. Oke, jawabnya adalah yang A. Oke, jadi teman-teman ingat, kalau ada persamaan reaksi harus disetarain. Ya. Lanjut lagi. Amonium sulfat, merupakan garam anorganik yang sering digunakan sebagai pupuk. Jika satu tumbuhan membutuhkan 19,6 mg nitrogen, yang ditanya adalah massa amonium sulfatnya. Teman-teman ingat rumus yang ini. Kalau kita mau cari massa suatu zat, massa suatu unsur di dalam satu zat, kita bisa pakai rumus ini ya. Misal, ini kan yang diketahui massa N ya. Berarti massa N itu sama dengan nih, jumlah atom N dikali AR-nya N per NR dari senyawanya, yaitu NR dari amonium sulfat. Dikali dengan massa amonium sulfatnya. Kayak gitu ya. Nih, kita mau cari ini. Nah, gitu. Massa N-nya kan ada 19,6 dikali. Jumlah atom N-nya di sini berapa? Ada 2. Nah, 2. ARN itu adalah 14. NR dari amonium sulfat itu adalah 132. Dikali kita misalkan ini massanya itu A ya. Misal, ini kita kali silang. Berarti 2587,2 sama dengan 28A. Berarti A-nya sama dengan 9,2, bukan 9,2, yaitu 92,4. Ini kan miligram. Ini satuannya dalam gram, ya kan? Kalau kita jadikan ke gram kan berarti tinggal dikali itu ya. 10 pangkat min 3. Nah, ini kali ke depan 1 berarti 9,24 kali 10 pangkat min 2. Ini miligram gram. Dibagi 1000 dia dari miligram ke gram. Berarti jawabnya adalah yang B. Ingat rumus yang ini. Kalau misalnya unsurnya adalah H, yaudah tinggal dia aja. Berarti massa H, jumlah atom H, ARH. Kalau yang ininya tetap. Gitu ya. Lanjut lagi. Suatu wadah yang berbentuk, maaf ada musik, gak apa ya. Suatu wadah yang berbentuk bola, volumenya 5 liter, diisi dengan 25,5 gas amonia, terus 40 gram gas metana. Jika diketahui, ada diketahui nilai R-nya, berarti ini kita menggunakan persamaan gas ideal. Yang ditanya adalah tekanan campuran. Karena di sini ada 2 gas, berarti itu kita bisa cari molnya, ya kan? Karena kan rumusnya kan ini, PV sama dengan nRT. Gitu kan? Berarti volumenya ini, nanti yang ini, tekanannya yang kita cari. Ini berarti tekanan totalnya. Molnya berarti yang kita gunakan adalah mol total. Berarti kita cari dulu nih, mol dari amonianya, berarti massa dibagi dengan AR ya. Berarti MR 25,5 dibagi 14, berarti ini sama dengan 1,5 mol. Terus mol dari si gas metananya berarti 40 dibagi 16, ini sama dengan 2,5 mol. Berarti ini mol totalnya sama dengan 4 mol. Yaudah kita masukin di sini. Yang ditanyakan tekanannya, berarti P sama dengan nRT per volume. N-nya tadi 4,
R-nya 0,082. Ingat, T-nya harus dalam satuan Kelvin ya, berarti tambah 273, berarti 298, dibagi volumenya tadi 5 liter. Oke, ini hasilnya itu sama dengan 19,549 atm. Jawabnya adalah yang E. Oke, ingat ini persamaan gas ideal. Oke, lanjut lagi. Suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan asam benzoat dengan natrium benzoat. Ke dalam sistem tambahkan. Ini berarti asam benzoat ya. Asam benzoat itu kan berarti karena ini yang ditambahkan adalah basa, berarti basa bereaksi dengan asam. Kayak gitu kan? Berarti asamnya itu adalah C6H5OH. Ini ditambah dengan ini OH ya. OH-nya di sini ada 2. Ini menjadi C6H5O. Oke, gitu. Oke, benzoat. Terus yang diminta itu adalah ini 55 asam benzoat 55 mili dengan diketahui kemolarannya, berarti kita bisa tahu molnya dong, ya kan? Berarti molnya itu kita kalikan aja, ini berarti 11. Ini kita buat mula-mula reaksi sisa. Sedangkan dari ini yang ditambahkan adalah cuma 1 milimol. Itu kita buat 1. Terus ini molnya dari natrium benzoat ya. Ini natrium benzoatnya nih. Kita buat ion benzoatnya aja. Berarti 45 dikali 0,2 itu kan 9. Nah, nih. Ini kan yang makan habis nih, karena kan yang paling nilainya kecil. Ini berarti 1. Oke, ini habis. Untuk mencari yang ini, kan berarti 1/2. Oh iya, bentar. Sepertinya salah. Bukan di sini 2, enggak. Ininya yang 2, ininya yang 2. Oke. Berarti di sini nanti 2, di sini 2. Oke, berarti ini sisanya dikurang ini 9, sedangkan ini yang ditambah. Ini menjadi 11. Oke, yang ditanya adalah rasio asam benzoat. Benzoat itu kan ini. Berarti 9 per ion dari benzoatnya 11. Berarti 9/11. Jadi jawabnya ini adalah yang C. Oke ya. Terus lanjut lagi. Kita ke soal 56 nih. Ke dalam 300 mili larutan asam benzoat. Oke, asam benzoat lagi. Kita buat reaksinya. Berarti C6H5OH itu kita reaksikan dengan KOH. Itu menjadi C6H5OK ditambah H2O. Oke. Terus buat dulu sini mol campuran, volume pH campuran yang ditanya, pH larutan setelah pencampuran. Oke, berarti kita cari mol masing-masing dulu ya. Ini 300 ml dengan 0,2 molar, berarti kita bisa dapat milimolnya ini 60 milimol. Oke. Sedangkan kalau KOH-nya berarti di sini kan massa ya. Berarti masanya 2,8 dibagi dengan 56, ini sama dengan 0,05 mol. Hati-hati ya. Ini yang diketahui, ini milimol, ini mol. Oke, kita jadikan aja ke milimol ya. Berarti ini 50 milimol. Ini 60, oke, ini 50. Nah, yang paling kecil adalah yang ini kan. Berarti ini habis, ini di sini 50. Ini belum ada, ini sini 50. Oke. Ini berarti 10, ini berarti 50, ini habis. Karena ini adalah buffer ya. Oke, ini adalah buffer. Ini buffer karena asam yang sisa dengan ada garamnya. Buffer asam berarti kita cari konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali, habis siapa sih? Oke, mol asam per mol garam. Berarti Ka-nya kan 6 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya ada 10 per mol garamnya 50. Oke, ini ada pecahan ya, 6/5. Oke, nggak apa-apa, kita kalikan aja nih. 6 dikali 10 berarti kan sama dengan 60/50 dikali 10 pangkat min 5. Ini kita sederhana ini, jadinya 6/5 dikali 10 pangkat min 5. Oke, ini konsentrasi H+-nya. Kita mau cari pH-nya, berarti kan tinggal dilogkan aja kan. Berarti min log dari ini 6/5 dikali 10 pangkat min 5, ya kan? Di sini berarti 5 dikurang log 6/5. Berarti jawabnya adalah yang B. Oke.
lanjut lagi nih. Senyawa berikut merupakan senyawa yang bersifat asam. Oke, teman-teman hati-hati ya. Ini kan dia adalah asam karboksilat. Oke, jadi untuk asam karboksilat itu kita bisa lihat tingkat keasamannya kalau ada ini golongan halogen ya. Ingat kalau halogen itu kan kalau dari segi kereaktifannya F itu lebih reaktif dari Cl, dari Br, fluor, klor, brom, iodin. Ya kan? Tetapi teman-teman ingat lagi, karena ini asam karboksilat, oke, jadi asam karboksilat itu, nih, nih ada C di sini ya. Jadi kalau dia ini yang halogen ini, dia itu berada di K. Ini namanya C alfa, ini C beta sampai selanjutnya. Jika asam lagi halogennya ini dia terletak pada ini C alfa, ini lebih asam. Oke, jadi semakin dia lebih dekat ke gugus fungsi yang ini, oke, itu berarti dia semakin asam. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, yang paling asam itu ini ya, yang ini gugus fungsi nomor 4. Kalau kita buat gambar nih. Ini yang nomor 4. Berarti kita buat nih, ini yang 4 ya. Nah, ini dia posisi di alfa. Berarti kalau kita buat tingkat keasaman, yang 4 itu lebih asam. Kalau kita buat yang pertama kan berarti COOH, ini ada C, ini ada C, F-nya di sini. Oke, bedanya kalau ini kan di posisi beta, berarti lebih asam alfanya dong, ya kan? Berarti ini kedua lebih tingkat keasamannya. Ini posisi sama-sama di beta. Cl sama Br-nya. Tetapi kita lihat lagi nih, antara Cl sama Br lebih reaktifnya adalah yang Cl, ya kan? Berarti ini 3, 2 dulu dong. 2 baru yang ketiga, kayak gitu. Oke, ini tingkat keasamannya ya. Sekarang kita cek. Senyawa 1 merupakan senyawa dengan keasaman paling rendah. Jelas salah ya, seharusnya yang 3. Oke, terus selanjutnya, senyawa 2 lebih asam daripada senyawa 3. Nih, benar ya. Senyawa 3 lebih asam daripada, bukan. Senyawa 4 merupakan senyawa dengan keasaman paling tinggi. Benar. Berarti ini jawabannya 2, 4. Berarti di opsinya adalah yang C. Oke. Lanjut lagi. Nih. Berikut ini merupakan data potensial reduksi. Oke, di sini ketahui nilai N0-nya ya. Oke, teman-teman ingat kalau misalnya reaksi yang dikatakan berjalan spontan itu jika hasil pengurangan N0-nya ya. N0 sel itu kan pengurangannya dari N0 reduksi dikurang oksidasi. Oke, jika hasil pengurangannya ini positif, itu berarti dia spontan. Nah, sekarang kita cek di sini. Nah, ini Cu dengan zinc. Kalau kita lihat ini Cu-nya dia min 2, 0 berarti turun. Berarti di sini posisinya Cu-nya yang sebagai reduksi, ya kan? Berarti kalau untuk persamaan 1 ya, berarti reduksinya Cu dikurang zinc. Cu nilainya positif. Oke, kita nggak apain angka ya, kita positif minus saja. Positif dikurang, zinc-nya itu nilainya negatif, ya kan? Positif, saja di positif. Ini spontan. Kalau yang kedua, kita cek Fe-nya di sini 3+, ini 2+, berarti turun, berarti Fe-nya yang reduksi, ya kan? Berarti Fe dikurang dengan Cu. Fe nilainya positif. Oke, dikurang, Cu nilainya juga positif. Berarti positif-positif, berarti jaga positif dong. Ya kan? Ini juga. Kalau yang ketiga, cek lagi. Ini Fe 3+, 2+, oke, berarti Fe-nya masih yang reduksi. Sini dengan zinc. Fe-nya positif, dikurang. Oke, zinc-nya negatif. Oke, berarti dikurang. Berarti min ketemu dengan min jadi positif kan? Ini juga benar. Sedangkan kalau yang keempat, ini zinc-nya 2 ke 0 berarti reduksi. Zinc dikurang Cu. Zinc-nya nilainya negatif. Dikurang Cu nilainya positif. Ya kan? Ini berarti negatif. Berarti yang benar 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 berarti opsinya itu adalah yang A. Kayak gitu ya. Oke, lanjut lagi. Manakah pernyataan berikut yang benar dari 4 reaksi? Oke. Senyawa organik berikut. Oke. Senyawa A dan B merupakan isomer geometri. Oke. Teman-teman ingat isomer geometri itu terjadi pada senyawa yang memiliki kata lengkap. Dengan istilah dia terjadi pada alkena. Oke. Dan kalau dia isomer itu isomer geometri ya ada cis dan trans.
Oke, dan ingat, ini dia, ini kan C di sini. Nah, jadi C yang ini dia mengikut gugus yang beda. Berarti ini benar ya. Ini juga mengikut gugus yang beda. Ini juga. Oke, terus lihat nih yang sama. Jika samanya adalah berseberangan, berarti dia trans. Ini H, berarti yang samanya berseberangan, jadi ini trans. Ini yang samanya dalam satu posisi ini, berarti ini cis. Oke, berarti yang satu benar. Senyawa A dan C merupakan isomer rantai. Ini jelas salah. Ini yang alkena, ini gugus fungsinya keton. Oke, ini bukan isomer rantai. Teman-teman ingat kalau isomer rantai itu dia induknya sama panjangnya, yang beda itu adalah posisi dari rantainya, posisi dari cabangnya. Oke, itu isomer rantai. Sedangkan kalau yang tiga isomer senyawa B dan D merupakan isomer fungsi. B ini bukan fungsi, ini adalah alkena. Oke, kalau ada OH, nggak apa-apa. Ini alkohol. Terus di sini keton, ya kan? B sama D katanya, sorry. B sama D ini kan dia aldehyde, ya kan? Ini aldehyde. Ini keton, ya kan? Alkohol itu bukan dengan aldehyde, alkohol itu dengan ether. Oke, sedangkan kalau aldehyde itu baru dengan keton. Nah, senyawa C dan D merupakan isomer posisi. Ini salah. Seharusnya kalau disebutin dia isomer fungsi itu baru benar. Oke. Kalau dia isomer posisi, itu dia isomer gugus fungsinya sama, tetapi letak dari gugus fungsinya itu beda. Itu yang namanya isomer posisi. Berarti ini jawabnya cuma nomor 1 aja. Oke. Next lagi. Ini soal terakhir ya. Spesi yang terdapat pada larutan KCN dalam air. Oke, teman-teman ingat KCN ini adalah garam. Oke, ingat garam itu berasal dari basa dengan asam yang direaksikan. Ini kalau kita lihat ya, ini berasal dari KOH dan juga CN, HCN. Nah, terus pertama kita kan mau cari nih apa yang terdapat spesinya. KCN ini kalau kita ionin kan menjadi K+ ditambah Cn-. Berarti ada ion K+, ada ion Cn-. Ini benar, ini benar. Nah, sekarang kita cek. Ini kan dia garam ya. Berarti kalau dia garam itu berarti dia bisa mengalami reaksi hidrolisis. Ingat lagi notnya. Ion yang bisa mengalami reaksi hidrolisis itu kalau dia ionnya berasal dari asam basa lemah. Oke, itu ya. Kalau misalnya K+, itu kita hidrolisis, kita reaksikan dengan air, ini nggak bisa. Kenapa? Karena KOH ini berasal dari basa kuat. Oke, sedangkan Cn- ini kalau kita hidrolisis, kita reaksikan dengan air, ini bisa. Kenapa? Karena kan ini berasal dari asam, dia asam lemah. Berarti ini akan terbentuk HCN plus OH-. Jadi ada HCN-nya. Nih. Oke, berarti jawabnya 1, 2, 3. Ini jawabnya adalah yang A. Oke, demikian dulu pembahasan kita untuk soal SIMAK UI yang 2019 ya. Semoga teman-teman semuanya bisa kebantu. Nanti kita bahas lagi nih untuk soal-soal di tahun-tahun berikutnya. Oke, demikian dulu. Please jangan lupa subscribe dan share ya. Dan saya doain semua teman-teman yang ikut tes SIMAK UI bisa lulus ya ke UI-nya ya. Oke, demikian dulu. Terima kasih.